yang membuat bisnis atau perusahaan judi di Indonesia ini bukan cuma orang biasa, bahkan orang-orang yang cukup punya kekuasaan tinggi juga ada, atau mungkin tidak sedikit yang bermain seperti ini, yang punya perusahaan haram seperti ini. Oke teman-teman, balik lagi di channel ABay17. Di video kali ini kita akan ngomongin soal hal yang serius. Serius ini benar-benar serius. Kenapa ini soal perjudian online? Jadi jujur aja gue mau ngomongin ini cukup lama. Karena bahannya ini udah ada di tangan gue cukup lama. Bahkan gue emailin Bang Ferry Irwandi soal ini. Baik teman-teman, yang gue bilang tadi kita akan ngomongin soal judi online atau judol. Teman-teman, nih buat teman-teman yang masih bodoh atau masih bandel kalau judi online itu tidak merugikan negara. Teman-teman tahu kan soal kasus ruginya Indonesia, ruginya negara 300 triliun. Tahu kasus itu kan? Itu baru 300 triliun. Teman-teman udah pada bacot di media sosial. Terutama teman-teman yang judi online juga tuh. Pada bilang, lu koruptor ya, suap menyuap di Indonesia ini sudah marak terjadi. Kok malah koruptor dipotong hukumannya, bukan malah ditambah, malah dipotong hukumannya. Kalian begitu kan? Tapi lu tahu nggak kerugian negara karena judi online itu sebanyak berapa? Kurang lebih 900 triliun rupiah. Kurang lebih sebanyak itu juga uang Indonesia itu terbang ke negara lain, terutama negara Kamboja. 900 triliun. 300 triliun itu cuma 1/3-nya. Siapa yang merugikan negara tuh atas 900 triliun itu? Yang pertama, orang yang berjudi online. Kedua, orang yang terafiliasi oleh perusahaan judi online. Yang ketiga, yaitu orang yang kerja di judi online. Ketiga golongan ini nih yang akan bertanggung jawab kalau Indonesia krisis keuangan di masa depan. Baik, jadi teman-teman, gue itu punya kenalan. Gue kenal dengan seseorang yang dulu dia pernah bekerja di perusahaan judi online. Dan dia tahu banyak soal judi online di Indonesia. Ketika gue tahu itu, wow, separah itukah Indonesia? Seburuk itukah Indonesia dan sebusuk itukah Indonesia? Tentu itu semua nggak bisa gue jelasin di video ini ya. Karena jujur aja gue belum cek kebenarannya. Siapa tahu kenalan gue ini berbohong, siapa tahu kenalan gue ini salah info. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu semuanya ya teman-teman. Tapi kenalan gue itu ngasih gue sebuah slide. Slide tentang apa? Slide tentang judi online. Jadi slide ini adalah sebuah presentasi untuk orang-orang yang mau bikin perusahaan atau bisnis judi online. Terutama di Indonesia ya. Kenapa terutama di Indonesia? Karena slide ini berbahasa Indonesia. Mari kita ke laptop. Di slide pertama ini, kita langsung tahu perusahaan judi online-nya yaitu Onyx Gaming. The best seamless white label platform. Nah, ini adalah perusahaan judi online yang white label. Apa sih white label itu? White label itu singkatnya gini teman-teman. Kalau lu produksi sesuatu, kalau lu punya pabrik lah, kalau ini ngomongin soal fisik ya. Kalau lu punya pabrik, bikin misalkan gelas nih, ya gelas. Gelasnya ini polos, putih polos. Dan di sini ada tulisan kan, Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, Masjid Raya Baitur Rahman ini mau bikin merchandise. Nah, merchandise ini bisa kontekan nih, bisa kerjasama dengan pembuat yang buat cangkir ini, yang buat mug ini. Lalu pabrik yang membuat mug ini mencetaklah Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, mug ini jadi terlabel Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi perusahaan white label itu membolehkan orang lain atau perusahaan lain untuk membuat brandnya sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini adalah Onyx Gaming. Kata-katanya sih gaming ya, tapi ini adalah judi online. Jadi jangan samakan judi online dengan
gaming ya teman-teman ya. Ada penjelasan produknya, fitur-fitur, provider permainan, katalog warna, rincian biaya, dan segala macamnya. Nah, ini di slide kedua, ada yang namanya perkenalan. Lu bayangin tuh, judi online ada perkenalannya. Teman-teman bisa baca aja ya, kenapa disebut seamless wallet system, yaitu sangat mudah digunakan untuk para pengguna untuk melakukan perpindahan. Untuknya 2 kali. Perpindahan dari satu permainan ke permainan lainnya tanpa harus repot. Oh ya, sebelum video ini gua lanjut, ini bukan video tentang promosi judi online ya. Malah gua memerangi judi online. Jadi mohon nih buat teman-teman yang nonton, gua tidak mempromosikan judi online dan gua tidak akan mempromosikan judi online. Dan mohon untuk pihak YouTube atau media sosial bisa bijak dalam menonton video ini. Di slide berikutnya tuh ada fitur-fitur. Ya, kalian bisa baca sendiri lah. Slide berikutnya sama fitur-fitur. Nah, ini dia nih. Ini apa nih? Provider live casino. Nah, itu kan namanya casino. Jelas-jelas ini adalah judol. Gua nggak tahu ini apa semuanya. Nah, di slide berikutnya juga ada kayak beginian. Sama provider poker. No, ada providernya. Bayangin tuh, IDN poker, 1G poker, P2P, mungkin peer to peer ya. Togel, RNG, gua nggak tahu nih RNG apaan. Lu bayangin tuh, gratis biaya royalti. Walaupun ada tulisannya ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ada gratis biaya maintenance, biaya deposit 30 juta dipotong akuran. Gua nggak tahu tuh apa akuran. Gratis biaya pengaturan awal. Wow. Tuh, ini adalah tampilannya. Nah, kalau teman-teman yang masih bodoh, yang masih nggak ngerti kalau mana judul, mana gaming, ya kalau begini-gini nih, mirip-mirip kayak begini, ini kemungkinan besar adalah judi online. Jadi kalian bisa lapor ya ke Komdigi. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Tuh, tampilannya beda-beda kan? Warnanya beda-beda. Ini kita skip aja ya. Oh, skip. Banyak banget ya. Skip. Oh, sampai ke slide terakhir. Ini adalah ringkasannya ya. Deposit 30 juta tuh. Free biaya maintenance, free biaya position taking, poker dan segala macamnya. Harga keamanan dapat berubah sewaktu-waktu. Tahun baru dan lebaran dikenakan double fee. Jika masih dapat free, maka agen tetap bayar satu kalinya. Teman-teman jangan terlalu polos ya teman-teman. Bahwa yang menjadi bandar judi, yang membuat bisnis atau perusahaan judi di Indonesia ini bukan cuma orang biasa. Bahkan orang-orang yang cukup punya kekuasaan tinggi juga ada. Atau mungkin tidak sedikit yang bermain seperti ini. Yang punya perusahaan haram seperti ini. Teman-teman bisa pikirlah berapa banyak dana yang mereka keluarkan untuk promosi judi online. Baik itu di komentar-komentar YouTube, baik itu di komentar-komentar media sosial lainnya, dan mereka itu banyak yang membayar influencer, bahkan influencer besar. Separah itu, seburuk itu, sebusuk itu. Lagi-lagi Indonesia ini terancam, benar-benar terancam dengan yang namanya krisis karena judi online. Ya, kalau pemerintah sampai detik ini masih bercanda memberantas judi online, ya mungkin Indonesia sebentar lagi akan menjadi sejarah. Tapi lucu aja gitu ya. Indonesia itu runtuhnya bukan karena perang sama negara lain yang lebih hebat, tapi malah dari bangsanya sendiri. Yang mereka itu bikin perusahaan judi online atau yang main judi online dan atau yang terafiliasi dengan judi online. Oke teman-teman, itu aja mungkin video yang bisa gue sampaikan saat ini.
Dan gua, Bang Ferry, dan teman-teman yang lainnya mungkin yang nonton video ini, ayo kita perangi judi, terutama judi online ya. Karena itu sangat merusak. Yang kalau judi online ini menimbulkan krisis di negara ini, yang rugi itu bukan cuma 3 golongan bangsat itu, tapi kita juga yang nggak judi online, kita juga kena. Oh ya, sebagai penutup, buat kalian yang masih aja dibodoh-bodohi oleh judi online, nanti telepon gua kalau misalkan kalian udah kaya ya. Kalau kalian bisa kaya karena berjudi online, ntar telepon gua aja. Oke? Ya kalau bisa ya. Kalau bisa kaya. Itu aja video kali ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, and share. Gua AB17 and have a nice day. Dan semoga harimu buruk bagi orang yang menjalani pekerjaan di judi online, orang yang terafiliasi dengan judi online, orang yang main judi online, dan orang yang punya bisnis judi online. Dan semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua.